Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Semoga sehat selalu dan lancar segala aktivitasnya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita. Seperti yang teman-teman lihat di slide, kita akan belajar pendekatan baru dalam kajian sastra. Kalau kemarin kita sudah belajar pendekatan objektif atau banyak orang menyebutnya sebagai pendekatan struktural, di mana makna karya sastra itu didapat dari karya itu sendiri, tidak terkait dengan hal-hal lain, di mana maknanya itu didapat dari hubungan antar unsur internal yang kemudian membentuk makna itu objektif. Oke. Lalu kita juga telah belajar pendekatan mimetik yang kemudian berkembang menjadi sosiologi sastra, di mana kita melihat sastra dalam kaitannya dengan realita yang diwakilinya, yang dicerminkannya, juga kaitannya dengan pengarang. Oke. Lalu hari ini kita akan membahas hubungan antara sastra dengan pembaca. Oke. Kalau objektif itu karya itu sendiri, kalau mimetik atau sosiologi sastra itu hubungan karya dengan realitas sosial dan pengarangnya. Kali ini kita akan membahas hubungan pendekatan yang membahas antara hubungan karya sastra dengan pembaca. Oke, pendekatan pragmatik dan resepsi dalam kajian sastra. Langsung kita mulai. Oke, begini teman-teman, sebenarnya banyak orang mengatakan pendekatan pragmatik itu sama dengan pendekatan resepsi. Jadi pragmatik adalah nama lain dari resepsi. Ada yang mengatakan itu. Cuman ada beberapa orang yang juga mengatakan bahwa pragmatik dengan resepsi itu berbeda. Lebih dulu pragmatik ya. Jadi pragmatik itu salah satu dari 4 dasar pendekatan dalam sastra yang kemudian berkembang menjadi pendekatan resepsi. Atau pragmatik ini mengambil teori-teori resepsi untuk membangun teorinya. Cuman dalam kesempatan ini saya akan membedakan saja antara pragmatik dengan resepsi, bahwa pragmatik lahir duluan kemudian berkembang menjadi pendekatan resepsi sastra. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Jadi intinya untuk memahami hal ini adalah pendekatan ini menekankan antara sastra, hubungan sastra dengan pembaca. Oke. Jadi pembaca kan salah satu unsur penting, elemen penting dalam karya selain realitas sosial yang diwakilinya atau karya itu sendiri. Pembaca adalah elemen penting. Nah, dalam pendekatan ini dibahas itu kaitan antara karya dengan pembaca itu. Kritik pragmatik memandang karya sastra ditentukan oleh publik pembaca selaku penyambut karya sastra. Jadi kritik pragmatik itu pendekatan pragmatik melihat sastra itu ditentukan oleh publik pembaca selaku penyambut karya sastra. Tanpa pembaca apa arti karya? Oke, jadi tanpa pembaca apa arti karya? Tanpa penikmat apa arti karya sastra? Nah, akhirnya pendekatan ini memandang karya sastra ditentukan. Jadi bagaimana kualitas, bagaimana isinya, bagaimana kontennya, apa yang ditampilkan itu ditentukan oleh pembaca. Oke, saya kira masuk akal ya. Oke, sejalan dengan itu, pendekatan dalam kritik pragmatik menelaah manfaat karya sastra bagi masyarakat atau publik pembaca seperti menyenangkan, apakah menghibur atau mendidik. Jadi lebih menekankan manfaat. Oke, lebih menekankan manfaat. Jadi pendekatan kritik pragmatik ya melihat sejauh mana dampak, manfaat, implikasi kepada pembaca. Apakah menyenangkan, menghibur, atau mendidik. Jadi teman-teman kalau menemukan masalah dalam kajian sastra yang kaitannya dengan pembaca, maka Anda menggunakan pendekatan pragmatik atau resepsi, gitu ya. Misal ada sebuah karya sastra yang sepertinya sangat edukatif, sangat bagus sekali. Nah, Anda ingin melihat bagaimana sih dampak novel ini kepada pembaca-pembacanya. Nah, Anda bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi mungkin Anda menghimpun atau mengumpulkan orang-orang yang membaca karya sastra ini, lalu mungkin Anda wawancara bagaimana tanggapan Anda, apa yang Anda tangkap, lalu jika Anda ingin melihat dampak perilakunya ya Anda observasi ya memang susah ya, susah
Cuman ya seperti ini pendekatannya. Jadi Anda mengobservasi kira-kira perilakunya berubah atau tidak setelah membaca novel itu gitu ya. Jadi ini salah satu contoh pendekatan pragmatik. Jadi apakah menyenangkan, apakah menghibur, apakah mendidik karya sastra ini bagi pembaca. Nah itu yang ditekankan. Oke. Mungkin ada sebuah cerpen, ada 20 pembaca, menyenangkan apa tidak? Anda survei, Anda wawancara, Anda lihat berapa orang sih yang menganggap karya itu menyenangkan, sederhananya begitu ya, atau yang berapa orang yang tidak menyenangkan, kenapa itu kan bisa dianalisis ya. Itu pendekatan pragmatik yang paling mendasar ya. Oke. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Jadi pemikiran dasar dari pendekatan pragmatik adalah karya sastra itu merupakan sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Jadi misal pengarang punya nilai-nilai atau ideologi atau doktrin-doktrin. Nah, karya sastra ini adalah medianya untuk menyampaikan kepada pembaca melalui media seni sastra, begitu ya. Jika seperti itu kan, ya kita akan melihat bagaimana respon pembaca, bagaimana tanggapan pembaca. Ini yang menjadi fokus dari pendekatan pragmatik. Oke, kritik ini cenderung menilai karya sastra menurut berhasil atau tidaknya karya tersebut mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi pada dasarnya, pada awalnya pendekatan pragmatik ini cenderung menilai karya sastra berhasil atau tidaknya. Gitu ya. Jadi dalam pandangan ini sastra kan berisi nilai-nilai, moral-moral, doktrin-doktrin, dogma-dogma pengarang kepada pembaca. Nah, kritik ini cenderung melihat berhasil apa enggak sih nilai-nilai dalam karya sastra itu tersampaikan kepada pembaca, berhasil apa enggak kepada pembaca, gitu, disampaikan kepada pembaca. Jadi melihat seperti itu. Oke. Ya bisa aja dengan pendekatan ini Anda melihat karya A ini berhasil nggak nilai-nilainya tersampaikan kepada pembacanya. Oke. Ada 10 pembaca, kira-kira berapa yang nilai-nilainya itu berhasil tersampaikan, atau berapa orang yang tidak tersampaikan. Kenapa? Dianalisis penyebabnya apa? Itu bisa menggunakan pendekatan ini. Oke. Jadi pragmatik seperti ini ya awalnya ya. Oke, kita masuk ke pendekatan resepsi sastra. Oke. Ada beberapa orang kritikus, teoretikus mengatakan pendekatan resepsi sastra itu perkembangan dari pendekatan pragmatik. Oke. Jadi resepsi itu kan apa ya? Kalau persepsi kan sebelum ya, anggapan kita belum tahu. Kalau resepsi itu anggapan kita setelah kita membaca sastra. Jadi meresepsi apa yang kita tangkap gitu ya, apa yang kita dapat, apa tanggapan atau ya pemahaman yang kita dapat setelah kita membaca sebuah karya sastra. Oke. Jadi pendekatan resepsi sastra adalah memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembaca terhadap karya sastra tertentu. Oke. Jadi mungkin kalau pragmatik itu lebih kepada berhasil atau tidaknya nilai-nilai dalam karya itu disampaikan kepada pembaca. Kalau resepsi lebih ke tanggapan, apa yang dia tangkap, apa yang dia pahami, apa yang dia maknai dari sebuah karya sastra yang dibaca. Karena pembaca itu tidak mungkin menangkap sebuah nilai atau makna dalam karya sastra itu sama semua. Oke ya. Setiap orang itu punya pengalaman, punya intelektualitas, punya punya perbendaharaan intelektualitas atau pengalaman sendiri, sehingga ketika memaknai karya sastra setiap orang pasti berbeda. Seperti itu. Seperti kita baca yang kedua. Jadi pendekatan resepsi sastra itu membedakan arti atau meaning dan makna, significance. Arti adalah hal yang direpresentasikan oleh teks, apa yang diniatkan penulis. Sedangkan makna merupakan hubungan antara arti, person, konsep, situasi, dan segala sesuatu yang diimajinasikan oleh pembaca. Jadi
dalam pendekatan resepsi, ia membedakan antara arti dan makna. Kalau arti itu di sini dikatakan apa yang diniatkan penulis. Oke. Sedangkan makna hubungan antara arti, person, konsep, situasi, dan segala sesuatu yang diimajinasikan pembaca. Jadi mungkin saja sebuah karya sastra itu punya nilai yang diniatkan oleh penulis. Namun pada realitanya pembaca itu ketika memahami karya sastra itu kadang tidak sama persis dengan apa yang diniatkan penulis. Pemahamannya, resepsinya, tanggapannya, makna-makna yang dia dapat itu mungkin saja berbeda atau tidak sama persis karena setiap pembaca itu punya pengalaman yang berbeda, punya personifikasi, punya historis atau punya pengalaman yang berbeda, punya konsep-konsep atau pemikiran yang berbeda, situasi atau konteks yang berbeda, dan segala sesuatu yang diimajinasikan pembaca. Dan pembaca itu tentu memiliki imajinasi yang berbeda. Akhirnya pembaca-pembaca itu memiliki tanggapan atau resepsi atau pemahaman yang berbeda satu sama lain, yang mungkin juga tidak sama dengan yang diniatkan penulis. Jadi seperti itu. Jadi resepsi itu memandang seperti itu. Tidak bisa kita menuntut apa yang ditangkap oleh pembaca harus sesuai dengan nilai-nilai yang diniatkan penulis. Tidak bisa. Karena fenomenanya tidak mungkin. Setiap orang punya pemahaman sendiri, punya pengalaman atau istilahnya itu horizon pemikiran sendiri. Akhirnya hal itu mempengaruhi pemahaman yang sangat subjektif, yang berbeda dengan pembaca lainnya, seperti itu. Oke, jika teman-teman pernah mendengar Roland Barthes, itu seorang linguis Eropa, Prancis, itu juga mengatakan bahwa pengarang itu sudah mati, the death of the author. Jadi pengarang itu sudah mati. Hal itu bermakna bahwa dalam membaca sebuah karya sastra tidak perlu Anda harus mengulik atau melihat apa sih yang diniatkan oleh penulis. Itu tidak perlu. Karena dalam membaca itu kita memiliki kebebasan sebebas-bebasnya dalam memaknai. Bukan bebas ya, dalam arti kondisi kita memungkinkan untuk terjadinya pemahaman-pemahaman yang berbeda, yang tidak sama persis satu sama lain dan niat penulis dalam karya itu sendiri. Jadi seperti itu. Pengarang sudah mati. Nggak perlu lagi kita memperhitungkan pengarang ketika sudah menjadi ketika ada karya sastra, maka kita baca dan pemahaman kita nggak apa-apa berbeda. Sangat fenomenanya seperti itu. Oke. Jadi pembaca punya kebebasan menginterpretasikan. Karena memang ya kecenderungannya memang berbeda pemahaman kita. Jadi tidak masalah. Anda punya makna apa yang Anda tangkap, Anda silahkan. Anda punya makna apa yang Anda tangkap dari sebuah karya sastra, silahkan. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita masuk lagi. Oke. Ada beberapa macam-macam pendekatan resepsi sastra. Jadi resepsi kan adalah pendekatan yang jika kita ingin melihat apa-apa yang diserap, apa-apa yang ditangkap oleh pembaca sebuah karya sastra. Nah, untuk melihat bagaimana sih tanggapan ataupun resepsi orang-orang yang telah membaca karya sastra itu dapat dilihat melalui beberapa cara atau hal. Oke. Resepsi sastra lewat kritik sastra. Oke. Dikembangkan oleh Felix Vodica. Kritikus dianggap sebagai penanggap utama dan khas karena dapat menetapkan konkretisasi pemaknaan karya sastra. Jadi kritikus kan dia membaca, lalu menilai, lalu melihat ataupun mengungkap makna-makna tertentu dalam karya sastra. Jadi salah satu cara agar kita memahami atau mengetahui resepsi seseorang terhadap karya sastra tertentu adalah lewat kritik sastra. Jika seseorang kritikus itu mengkritik sebuah sastra, jelas itu merupakan apa yang ia tangkap, tanggapan dia, apa yang ia tangkap, apa yang disimpulkan dari hasil bacaannya terhadap karya sastra itu. Seperti itu ya. Oke. Jadi ketika ada orang mengkritik, dia itu sebenarnya meresepsi.
Tanpa meresepsi sastra, tidak akan muncul sebuah kritik dia. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana resepsi orang terhadap karya sastra, ya kita bisa melihat dari kritiknya terhadap sastra itu. Ketika dia mengkritik apa yang ia tangkap, apa yang ia nilai, apa yang ia resepsi, itulah resepsi dia tentang karya sastra itu. Oke. Jadi kita bisa melihat tanggapan orang terhadap karya dengan kritik yang ia buat. Ketika kita membaca kritiknya, kita tahu, ternyata orang itu, kritikus itu begini menangkap karya sastra itu. Seperti itu. Jadi bisa aja Anda melakukan sebuah kajian, ada 2 kritikus sastra yang mengkritik satu karya sastra. Bisa Anda bandingkan, ternyata orang ini tanggapannya seperti ini, sehingga kritiknya seperti ini. Orang satu lagi resepsinya seperti ini, sehingga kritiknya seperti ini. Pasti berbeda saya kira. Kritik sastra antara satu kritikus dengan kritikus yang lain terhadap satu karya sastra yang sama. Jadi seperti itu. Coba Anda googling, Anda lihat 2 orang yang berbeda mengkritik sebuah karya sastra dengan mungkin pendekatan atau yang sama, Anda lihat pasti berbeda. Itulah resepsi orang-orang yang memang berbeda. Oke, yang kedua adalah resepsi sastra eksperimental. Oke, jadi macam kedua dari pendekatan resepsi adalah resepsi sastra eksperimental. Dilakukan dengan studi lapangan. Pembaca memberikan tanggapannya terhadap karya sastra dengan mengisi daftar pertanyaan. Jawaban yang menunjukkan tanggapan para pembaca kemudian dianalisis secara sistematis dan kuantitatif. Dapat pula dipancing jawaban yang tidak terarah dan bebas kemudian dianalisis secara kualitatif. Jadi intinya ya resepsi sastra eksperimental itu ya kita mungkin mengumpulkan beberapa orang yang kira-kira membaca sebuah karya sastra tertentu yang sama, kemudian kita survei, kita eksperimen gitu kan. Kita membuat sebuah angket, kita sebar kepada misalnya 20 orang pembaca itu, kita isi angket, kita bikin pertanyaan-pertanyaan untuk untuk mengungkap apa yang mereka tangkap, apa yang mereka resepsi dari karya sastra itu. Nah, ketika kita sudah mendaftar, pasti banyak tanggapannya masih berbeda, nah mungkin satu orang dengan orang lain sama. Seperti itu. Jadi kalau kritik sastra kan melihat resepsi orang lewat kritik sastra yang ia buat. Kalau eksperimental ya kita eksperimen kepada para pembaca-pembaca, kita buatkan angket, kita jelajahi apa tanggapan mereka tentang karya sastra itu. Oke. Kemudian dianalisis secara sistematis dan kuantitatif. Secara kuantitatif, yang pendapatnya seperti ini sekian persen, mungkin sederhananya seperti itu ya. Yang pendapatnya seperti ini sekian persen, ya. Kemudian dianalisis, dieksplorasi, dibahas kenapa seperti ini. Mungkin tingkat pendidikannya berbeda, sehingga yang lulusan SMA tanggapannya seperti ini, yang lulusan universitas atau mahasiswa seperti ini pemahamannya, kan bisa saja terjadi kan. Anak kecil dengan orang dewasa pasti beda resepsinya terhadap karya sastra tertentu. Nah, itu bisa dibahas dalam pendekatan ini. Oke, ya Anda bisa menganalisa kenapa tanggapan anak-anak SMA seperti ini, karena mungkin dia konsepnya atau intelektualitasnya masih seperti ini, sehingga yang ia tangkap adalah sisi-sisi ini yang sederhana. Kalau mahasiswa mungkin yang ia tangkap seperti ini karena intelektualnya sudah sangat tinggi, sehingga bisa mengungkap sisi-sisi yang ini. Kan bisa seperti itu pendekatan ini. Oke. Lalu dianalisis secara kualitatif, ya dieksplorasi, dijelaskan seperti yang saya katakan tadi. SMA kenapa seperti ini, yang mahasiswa kenapa seperti ini resepsinya. Oke, saya kira mudah dipahami lah ya. Oke, saya kira itu. Oke, resepsi sastra melalui fisik teks, ini yang ketiga. Jadi untuk mengetahui resepsi orang terhadap sebuah karya sastra, kita bisa melihat melalui fisik teks. Oke. Jadi melihat melihat fisik teks, penyaduran. Oke. Melihat resepsi melalui melalui karya yang banyak disadur. Oke. Jadi kan misal ada karya terkenal, itu kan biasanya disadur oleh sastrawan-sastrawan baru. Banyak kan karya-karya populer lalu disadur menjadi karya sastra baru. Oke, jadi ketika orang itu menyadur, dia kan juga meresepsi, menangkap apa yang ia tangkap, lalu ia sadur lewat dia sadur menjadi karya sastra baru. Ketika dia menyadur, itu juga merupakan hasil tanggapan atau resepsi. Oke. Jadi
karya-karya terkenal seperti Romeo and Juliet atau apalah, itu kan banyak yang menyadur menjadi karya sastra baru yang mirip ceritanya seperti itu. Nah, kan banyak yang menyadur. Nah, Anda bisa membandingkan, menyadurnya seperti ini karena yang ia tangkap seperti ini, karena persepsinya seperti ini, lalu dijelaskan kenapa bla bla bla. Orang B, dia menyadur seperti ini karena resepsinya seperti ini, karena yang ia tangkap seperti ini, akhirnya sadurannya seperti ini. Kan bisa dibandingkan saduran-saduran orang dari karya sastra tertentu itu berbeda, dan itu bisa dibandingkan dan itu bisa dikaji. Kenapa berbeda? Kenapa ia menangkap seperti ini? Kenapa yang lain menangkap seperti ini? Karya sastra yang bagus tadi, yang disadur tadi. Oke. Lalu yang kedua, penerjemahan, pengalihan teks dari bahasa satu ke bahasa lain. Oke, jadi menerjemahkan itu juga meresepsi. Oke, jadi menerjemahkan itu juga menginterpretasi, menangkap makna tertentu. Oke, akhirnya dengan membaca penerjemahan seorang penerjemah dari karya sastra tertentu, kita bisa melihat apa yang ia tangkap, apa yang ia resepsi. Oke ya. Jika ada sebuah karya sastra besar lalu diterjemahkan oleh dua orang yang berbeda, saya yakin pasti terjemahnya juga berbeda. Karena yang ia tangkap juga berbeda. Karena intelektual atau situasi atau konteks-konteks sosialnya penerjemah itu pasti berbeda. Akhirnya yang menghasilkan hasil terjemahan yang berbeda, dan itu menarik untuk dikaji. Oke, ada dua orang penerjemah menerjemahkan satu karya yang sama, ya Anda bisa bandingkan, bisa menjadi kajian. Oke, penerjemah yang A seperti ini, terjemahannya yang B tidak mungkin sama persis, pasti ada yang berbeda, dan itu diakibatkan oleh banyak faktor individual, faktor subjektif yang ada dalam sisi penerjemah. Seperti itu. Oke, lalu pendekatan intertekstual dikembangkan oleh Gauss. Oke, membandingkan karya sastra dengan karya yang menjadi hipogramnya. Oke, jadi intertekstualitas itu adalah pemahaman bahwa karya sastra itu merupakan jalinan tidak mungkin ia berdiri sendiri. Jadi karya sastra itu merupakan jalinan dari teks-teks yang banyak sekali terjalin oleh teks-teks yang lain. Karena kenapa? Karena pendekatan ini mengatakan bahwa karya sastra itu lahir pasti berangkat dari karya sastra tertentu. Misal seorang pengarang menciptakan sebuah karya sastra, itu pasti tidak mungkin itu muncul sendiri, tiba-tiba muncul, tanpa terkait dengan karya-karya yang lain. Bisa aja seorang pengarang membuat karya sastra itu merupakan tanggapan atau respon atau minimal bertolak atau berangkat dari karya sastra atau bacaan tertentu yang telah ia baca sebelumnya. Seperti itu ya. Puisi misalnya. Orang membuat puisi yang mengarahkan kepada arah makna tertentu, mungkin saja dia sebelumnya telah membaca sebuah puisi orang lain, lalu dia meresapi, memaknai, dan hasil dari pemahaman dia atau tangkapan dia, nilai-nilai yang ia tangkap dari karya sastra itu memunculkan kemauan ataupun keinginan untuk membuat karya sastra baru yang secara tidak langsung itu mungkin saja tanggapan, respon dari karya sastra yang ia baca. Nah, disitulah intertekstualitas. Jadi karya sastra itu dianggap tidak berdiri sendiri, dia merupakan jalinan dari teks-teks lain. Karena setiap sastra pasti dianggap, bahasa sederhana saya, merupakan tanggapan, respon, atau bertolak dari teks lain. Misal teman-teman coba pikir, ketika teman-teman pernah membuat puisi atau menulis pemikiran tertentu, menulis buku, pasti beberapa hal yang ada dalam karya yang Anda tulis itu merupakan hasil tanggapan, respon, atau pemaknaan dari teks lain, karya yang lain yang pernah Anda baca. Jadi nggak mungkin berdiri sendiri secara independen, tidak terkait dengan banyak hal intertekstualitas itu. Seperti itu. Pasti terkait. Seperti itu. Oke. Jadi karya yang menjadi latar penciptaan karya lain. Jadi ya banyak. Ya dalam
dalam pendekatan interteks karya itu lahir merupakan respon atau ada karya lain yang menjadi latar penciptaan. Ya, ya tidak sengaja. Ya mungkin pengarang mungkin tidak sengaja dia menjadikan karya lain sebagai latar. Cuman ya secara tidak sengaja pasti ada unsur-unsur dari teks lain yang masuk dalam karya yang ia buat seperti itu. Jadi salah satu cara untuk melihat persepsi orang terhadap karya sastra adalah membandingkan antara karya yang ia buat dengan karya yang menjadi latarnya. Oke, misal ada sebuah karya yang yaitu bertolak atau merespon karya tertentu, maka ya Anda lihat bagaimana kenapa dia menulis seperti ini. Kalau dia menulis seperti ini berarti responnya atau tanggapan dia terhadap karya sastra yang menjadi latar penciptaannya seperti ini. Oke ya. Oke. Yang keempat adalah penyalinan. Oke, biasanya dilakukan pada karya sastra lama pada bidang filologi. Oke, jadi teman-teman sudah belajar filologi. Jadi salah satu filologi itu kan apa ya? Ada sebuah karya lalu ditulis ulang oleh beberapa penulis gitu kan. Ada sebuah karya sastra naskah yang sangat kuno lalu ditulis kembali oleh penulis baru yang lebih dari satu, banyak kan. Jadi teman-teman mungkin tahu Pak Adib, dia itu ya disertasinya tentang sebuah naskah kuno yang sudah hilang, cuman telah disalin oleh 4 orang penulis yang berbeda, ditulis ulang oleh 4 orang penulis yang berbeda, dan setiap penulis itu berbeda dalam menulis ulang naskah tadi. Jadi seperti itu filologi itu. Nah akhirnya dibandingkan begitu kan. Jadi setiap penulis baru yang menulis ulang naskah kuno tadi, hasil penulisan ulangnya adalah resepsi dia terhadap naskah tadi. Jadi ketika dalam filologi teman-teman membandingkan beberapa penulis ulang itu, ya itulah kenapa berbeda setiap penulis ulang, ya resepsinya berbeda, yang mereka tangkap berbeda karena memang intelektualnya berbeda, ideologi mungkin ada motif-motif ideologinya yang berbeda sehingga diarahkan ke sana, diarahkan ke situ, seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Saya kira mudah sekali. Jadi ya resepsi sastra itu ya bagaimana pembaca menangkap, meresepsi, menginterpretasi karya sastra tertentu. Jadi misal teman-teman ingin, ya saya kira banyak sekali, sebenarnya menarik kajian ini, cuman jarang sekali di kampus-kampus besar, di kampus manapun masih jarang yang mengkaji menggunakan pendekatan resepsi sastra, karena memang ya ada tingkat kesulitan daripada hanya teks saja. Kalau teks mungkin kita menginterpretasi isi-isi teks kan mudah, tidak terkait dengan orang lain. Kalau resepsi ini kan ketika kita mengkaji ini kan kita terhubung, harus bertemu dengan orang-orang yang membaca, kita harus mensurvei, kita harus wawancara. Ketika kita melihat perilakunya yang pragmatik tadi, mungkin kita harus mengobservasi bagaimana perilakunya, kita amati gitu kan, perilakunya setelah membaca novel apa gitu. Jadi memang sulit, cuman sebenarnya menarik gitu ya, karena terkait dengan pembaca, dan dalam proses kajiannya ya saya kira lebih sulit daripada yang hanya objektif atau mungkin sosiologi, itu kan hanya berhubungan dengan kajian pustaka, teks-teks yang mendukung. Kalau resepsi kan kita berhubungan dengan pembaca, bertemu dengan pembaca, wawancara dengan pembaca, mengamati pembaca, seperti itu. Jarang sekali, tapi sebenarnya menarik. Saya sangat apresiatif jika ada teman-teman yang berani mengkaji sastra dengan pendekatan ini. Jadi melihat, mungkin teman-teman menemukan sebuah karya yang sangat terkenal, yang sedang terkenal. Kalau dulu mungkin masa-masa saya mungkin ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih gitu ya, Indonesia ya contohnya. Itu ya karena baik yang membaca ya kita lihat apa sih yang ditangkap oleh masing-masing pembaca tentang ayat-ayat cinta, apa resepsinya, bagaimana pemaknaan yang ia tangkap, kenapa berbeda, apa yang melatar belakangi munculnya pemahaman yang berbeda, apakah apakah intelektualitasnya ataukah pengalaman-pengalaman pribadinya yang akhirnya membentuk makna-makna itu sesuai dengan subjektifnya tadi. Jadi menarik sebenarnya.
Jadi menarik sekali. Ya, teman-teman yang suka filologi, jika membahas dua penulis ulang yang berbeda, membandingkan itu sebenarnya ya secara tidak langsung menerapkan pendekatan resepsi. Ya, karena melihat kenapa berbeda penulisan ulangnya seperti itu. Ya, saya kira mudah dipahami. Jadi pragmatik dan resepsi ini melihat karya sastra dengan hubungannya kepada pembaca. Oke. Gitu ya. Pembaca itu punya pengalaman ataupun intelektual horizon yang berbeda, akhirnya hal-hal subjektif tadi yang ada dalam individu tadi menciptakan sebuah pemahaman yang berbeda satu sama lain. Oke. Jadi jangan sampai punya pemikiran bahwa apa yang kita tangkap harus sesuai dengan apa yang diniatkan penulis. Itu ya pemahaman yang salah gitu. Ya enggak apa-apa Anda jika menangkap sesuatu sama dengan yang diniatkan penulis tidak apa-apa. Cuman ketika ada perbedaan, ya tidak apa-apa juga. Karena memang kecenderungan manusia seperti itu. Tidak mungkin pemahamannya itu mirip 100% dengan apa yang diniatkan penulis. Karena pengalaman kita, intelektualitas kita, trauma kita, ataupun ya pemahaman kita itu memunculkan atau melahirkan sebuah pemahaman yang berbeda. Jadi kita memahami sebuah teks itu dikondisikan oleh intelektual kita, imajinasi kita, pengalaman kita, bacaan-bacaan kita seperti itu. Oke. Kita membaca novel pun imajinasi kita sudah berbeda. Setiap orang punya imajinasi lain, punya pemahaman lain, punya perbendaharaan nilai-nilai yang lain. Akhirnya ya, berbeda apa yang kita serap. Karena subjektivitas kita itu menciptakan pemahaman tertentu, pemahaman yang berbeda dengan yang lainnya. Oke, saya kira itu. Jika teman-teman menemukan sebuah masalah yang menarik, yang kira-kira menghubungkan antara karya sastra dengan pembaca, Anda menggunakan pendekatan ini. Membandingkan resepsi satu orang dengan orang yang lain, membandingkan kritik sastra satu orang dengan yang lain, kan sebenarnya menarik. Saya kira itu teman-teman ya, saya kira itu semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas, kita lanjutkan seperti biasa di diskusi Zoom yang akan kita lakukan setelah teman-teman melihat video ini. Ya, saya kira itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita lanjutkan di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.